Salam brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Jika bro and sis merasa diberkati, silakan dibagikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu itu, dan tampillah mempelai ini sebagai hamba ilahi yang menguatkan orang dari berbagai penjuru dunia untuk tetap kuat beriman, berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mempelai menguatkan anak-anak Tuhan itu dari pelosok desa, Bapak Ibu ya. Pada waktu itu mempelai tidak tahu apakah orang ini kaya, orang ini miskin, atau orang ini yang sedang-sedang saja. Mempelai tidak tahu ya, karena pelayanan online itu rata Bapak Ibu. Dan ada seorang ibu yang menegur mempelai. Mempelai tidak usah layani orang susah, tidak ada untungnya. Mempelai harus melayani orang-orang kaya saja. Langsung mempelai bilang, ibu jangan atur-atur saya. Saya ini hamba ilahi. Saya tidak bisa diatur oleh manusia, oleh aturan-aturan gerejawi, oleh aturan-aturan sinodal. Karena saya ini berjalan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Nah, saya ini hamba ilahi. Saya berdasarkan apa kata hati saya. Kalau saya mau, saya mau. Kalau saya tidak mau, saya tidak mau. Itu saya, Bapak Ibu. Ya, jadi saya ya, kalau seperti misalkan majelis ada yang melarang saya penginjilan, saya langsung bantah Bapak Ibu. Ya, kau hanya majelis, mungkin punya jabatan penting di gereja, tapi jangan melarang saya untuk penginjilan. Saya ini hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, walaupun nyawa saya ini terbang Bapak Ibu, saya tidak takut. Dan saya tidak pernah membawa nama gereja, ataupun membawa nama suami saya, ataupun nama anak-anak saya. Kalau saya mati demi nama firman Tuhan ini, saya siap Bapak Ibu, saya siap mati ya. Itu pengakuan iman mempelai dari 10 tahun yang lama. 10 tahun yang lama, 10 tahun yang lalu, sudah lama sekali Bapak Ibu ya. Sudah lama sekali. Orang kalau melarang mempelai kalau penginjilan atau pergi kemana, mereka bilang akan berbahaya sekali bagi gereja, akan berbahaya sekali bagi sinode atau apapun. Mempelai katakan kalau ada hal-hal yang terjadi, saya akan maju. Saya akan maju karena diri saya yang membuat itu kan. Masalah itu, saya akan maju membawa diri saya tidak pernah membawa gereja Bapak Ibu. Makanya sekarang mempelai tidak mau pelayanan di gereja manapun. Ya, dari 2020 itu kan tidak terikat mempelai. Nama mempelai memang ada sebagai majelis, sebagai apa, tapi mempelai tidak mau terikat di gereja itu Bapak Ibu. Karena apa? Terlalu banyak aturan-aturan yang mengikat, karena setiap sinode itu kan lain aturannya. Gereja ini lain Bapak Ibu, dan itu mengikat. Karena mempelai ini pelayanan untuk semua gereja, oikumene. Mempelai tidak pakai label gereja, mempelai juga tidak pakai label agama. Sama Bapak Ibu ya. Jadi dari sistem 66 ini juga seperti itu, dia hantam bagi rata. Itu 66 itu Bapak Ibu, hantam bagi rata. Mau agama Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ya mau agama apa lagi, Konghucu, semuanya dia bagi rata, mati kah mati. Nah itu setan Bapak Ibu, mati kah mati. Anda siapa, profesi Anda siapa, mati kah mati. Nah seperti itulah pekerjaan roh itu kan tidak pakai agama, tidak memandang you sebagai profesinya apa, you itu mau kayanya seperti apa, mau miskinnya seperti apa, tidak peduli. Yang penting di alam roh itu dari segi 77, alam ilahi itu mengatakan you sangat berharga di mataku. Itu kata roh ilahi. Kalau 66, you menjadi santapannya kami. Ya, you harus dipunahkan, dimusnahkan. Makanya mempelai itu dengar dari 2 tahun lalu itu berteriak malaikat Tuhan itu di telinga mempelai itu kan genosida. Awalnya kan mempelai tidak tahu apa ini genosida.
Mempelai ambil kamus, ternyata pemusnahan secara massal. Ingat tidak di live-nya mempelai itu ya. Terus mempelai juga dari 2018-19 itu dapat penglihatan terus Bapak Ibu sampai di 2020. Nah, makanya mempelai keluar sebagai hamba Tuhan yang betul-betul menguatkan pada waktu itu, ya, mengusir setan, mempelai pelayanan ya pada waktu itu, mengusir setan, mendoakan orang yang sakit kena virus cinta pada waktu itu. Mempelai menguatkan mereka. Nah, tapi mempelai selalu mengingatkan di Zoom itu, jangan pernah Bapak Ibu, kamu itu andalkan si ular. Jangan, karena ada kan simbol-simbolnya itu. Ada kan salib, balingkar ular. Anda tahu itu di gedung-gedung mana itu ya? Itu salib dan ada balingkar ular. Mempelai bilang janganlah pergi ke gedung itu, kamu akan mati. Banyak yang tidak percaya Bapak Ibu. Mereka pergi, bukan mati. Tidak hitungan Bapak Ibu, tidak hitungan minggu, hitungan hari, 1 hari 2 hari. Mereka lapor, mati bu, mati bu, mati bu. Aduh, penuh tangisan air mata deh. Jadi waktu itu sangat disesalkan Bapak Ibu, karena banyak anak Tuhan ini bandel, sangat bandel ya, sangat bandel. Biar dikasih tahu, biar dikasih tahu yang betul, mereka ini bandel. Tapi kalau yang bandel-bandel begitu, mempelai lepas tangan. Yang penting mempelai sudah kasih solusi di Zoom doa, ya. Jangan pergi di tanda lambang yang ada salib, ada balingkar ular, jangan. Anda itu dipertanyakan roh Anda di situ. Anda tahu tidak ini artinya ini, salib atau ular? Anda itu pilih, ya, keselamatan Anda, nyawa Anda, kesehatan Anda itu Anda sandar di mana? Kepada kuasa Tuhan kah atau kepada si ular itu? Iya. Tuh, Bucan Juli tahu. Nah, seperti itu ya. Mempelai itu cuma pakai kode simbol juga, karena nam ini kan pakai kode simbol. Jadi mempelai itu juga kan lalu pakai kode simbol. Mempelai bencangan sama anak-anak Tuhan. Ternyata mereka sudah yang paling banyak pergi langsung mengandalkan itu si ular. Nah, makanya mati semua Bapak Ibu, tidak ada yang lolos. Mati dan tidak bisa dilihat mayatnya. Ya, mereka yang sangat sedih, pokoknya menangisnya. Ya, tinggal melilir mata. Mempelai juga merasakan hal yang sama, karena keluarganya mempelai juga sangat banyak Bapak Ibu yang meninggal. Ya, memakai tanda itu meninggal Bapak Ibu, masih dalam keadaan sehat loh. Sampai mereka itu tidak tahu mau mengunjungi, menghibur di rumahnya siapa ini. Yang Bapak Sukari ini meninggalnya minggu depan, yang Bapak minggu depan meninggalnya besok. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dilihat waktu itu sangatlah mencekam, dan mempelai timbullah sebagai hamba Tuhan yang benar-benar menguatkan dari pagi sampai malam, sampai tengah malam sampai pagi. Jadi pelayanan mempelai itu pagi tembus pagi Bapak Ibu, dan mempelai kadang pingsan di depan Zoom live begini ya Bapak Ibu, karena tidak mampu. Fisik ini kan tidak mampu, dan orang-orang melihat ya mempelai itu, mereka lihat berubah jadi singa. Mereka berteriak, singa Yehuda, singa Yehuda, singa Yehuda. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang mempelai ingin cerita, waktu itu sangat mencekam Bapak Ibu ya, sangat mencekam. Itu yang mempelai tangkap kalau mempelai turun di roh 666 itu. Sangat mencekam Bapak Ibu ya. Tapi mempelai tidak ada rasa takut apapun. Tidak ada. Dan mempelai memang kena juga. Tunggu, mempelai mau ambil dulu fresh care ya. Agak pusing mempelai kepala ini saat ini. Tapi cukup oles-oles fresh care dalam nama Tuhan Yesus. Mempelai bukan bawa promosi ini, tapi ini mempelai ini. Mempelai kalau so pusing kepala Bapak Ibu, cuma gosok ini sudah hilang dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, hilang. Pusing sakit kepala. Jadi Bapak Ibu, mempelai itu tidak pernah andalkan ular. Pilihan di tangan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ya, ada teman hamba Tuhan mempelai itu habis uangnya Bapak Ibu di ular ini.
Ya, tiap bulan harus, Bapak Ibu. Dia bilang, saya ini menjadi donatur. Setiap bulan saya ini sudah menjadi donatur di gedung itu, Bapak Ibu. Puluhan juta, ya, uangnya itu habis untuk si ular itu. Ya, karena dia menaruh kesembuhannya, kesehatannya di ular itu, Bapak Ibu, ya. Terlanjur ya, Bapak Ibu, terlanjur. Dan dia sudah memakai tanda juga. Sudah memakai tanda. Temannya mempelai, ya. Ya, orangnya baik, bahkan sangat baik ya, boleh katakan ya. Tapi itu mindsetnya itu, Bapak Ibu, mindsetnya itu kita harus rubah ya. Kita kalau andalkan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan itu benar-benar, jangan setengah-setengah. Kalau mempelai ini biar mau pingsan mati hidup, mempelai itu berdoa aja, puasa, sembuh, besoknya tidur aja baring-baring begini. Dalam pembaringan tidurku Tuhan menjamah aku sembuh. Itu iman yang mempelai. Makanya anak-anak mempelai itu tidak pernah masuk rumah sakit loh. Ya, mempelai pingsan pun mereka bawa ke rumah sakit ya, karena langsung pingsan toh. Coba kan mempelai sendiri, kalau mempelai bangun sendiri, mempelai cuma oles begini, biasa mempelai cuci muka, darah Yesus berkuasa, darah Yesus yang menyembuhkan saya, kuasa Tuhan yang menyembuhkan saya. Boleh Anda tanya Bapak Ibu ya, bukan mempelai mau bilang, oh mempelai ini begini, sok-sokan, tidak. Ini kesaksian ya. Anak-anak mempelai tidak pernah masuk rumah sakit, cuma 1 kali saja. Masih kecil itu ya, salah minum susu. Temannya mau kasih minum susu Prenagen, ibu menyusui dia. Padahal yang mestinya minum susu bayi, dikasih ibu susu menyusui. Bukan luka ususnya, hanya 1 kali itu saja. Karena itu sudah luka dan sangat lemah, Bapak Ibu. Sudah tidak bisa lagi masuk susu. ASI itu sudah tidak bisa, susu tidak bisa. Hanya itu, Bapak Ibu. Sekali itu, dan mati berjuta-juta ya di rumah sakit itu. Mempelai marah, mempelai teman itu ya. Kenapa kok tidak bisa baca? Ibu Prenagen, ibu menyusui, kok bisa-bisanya dia kasih di bayi mempelai lihat, kok di botol susu ini ada bintik-bintik hitam. Itu kan susu Prenagen ya, seperti itu. Dan dia hanya minta maaf ya. Kata maaf itu ya gampang kan terucap, tapi akibatnya kan sudah fatal. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita selalu saling menguatkan ya, saling mendoakan, saling menguatkan ya Bapak Ibu kita. Jadi seperti itu ya. Mempelai dapatkan pada saat-saat perubahan dunia, kegentingan dunia itu terjadi Bapak Ibu. Ya, mempelai muncullah di situ sebagai hamba Tuhan yang merangkul semua anak-anak Tuhan dari berbagai denominasi gereja untuk mempelai kuatkan. Mempelai biar jangan menangis ya ibu-ibu banyak kan menangis kan, mengikuti perasaannya apa yang mereka rasakan. Ibu, kami sangat ketakutan begini-begini. Sabar ya ibu, kita kan melewati ini bersama dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan sudah berkata ya, bahwa anak Tuhan yang berharap penuh kepada Tuhan itu akan berjalan ya seperti seorang panglima perang di medan peperangan, bukan? Nah, itu yang mempelai tangkap di dunia roh. Walaupun 1000 rebah di samping kiri kananku, aku akan tetap berdiri tegap, berjalan ya. Aku tidak peduli Bapak Ibu ya. Dan banyak juga Bapak Ibu serangan pada waktu itu, pada saat mempelai itu menguatkan anak-anak Tuhan ya, memberikan mereka semangat, memberikan mereka solusi sesuai dengan firman Tuhan. Banyak yang mempelai rasa pada waktu itu menyerang mempelai Bapak Ibu ya. Mereka hina-hina mempelai, fitnah mempelai itu melalui WhatsApp kan. Mempelai itu di grup
tidak tahu sudah ada sampai berapa puluh grup itu Bapak Ibu. Tiba-tiba mempelai sudah masuk di grup ini, grup ini. Nah, terus namanya mempelai itu sudah ada dalam susunan organisasi ini online, tapi mempelai tidak tahu organisasi apa itu. Untuk pengungsian lah, untuk apalah, di atas gunung lah, di mana, tapi mempelai tidak tahu. Tapi nama mempelai di situ di urutan kedua sebagai penasehat, sebagai apakah di situ, sebagai sebagai bendahara lah, ada sebagai penasehat, ada sebagai apa, Ibu V. Hamdani. Padahal mempelai tidak tahu loh. Tapi mempelai dong kasih masuk di grup itu. Nah, tapi karena penglihatan mempelai di 2019, 2020 itu kan mempelai bilang lari ke gunung, itu dalam penglihatan itu seperti itu kan. Ada hamba Tuhan sedang berkhotbah, mempelai lari ke gunung, bawa kresek, dan mempelai tinggalkan semuanya, anak, suami, mempelai tinggalkan, mempelai lari sendiri yang paling laju Bapak Ibu di depan. Jadi mempelai itu ambil akar-akar pohon di hutan itu Bapak Ibu, naik di atas gunung ini ya ceritanya. Mempelai ambil itu akar-akar pohon dan mempelai bawa kresek hitam itu. Isi kresek itu ada kue dengan baju. Dan Tuhan Yesus itu mengatakan, buanglah itu mempelaiku, anakku, buanglah itu, karena itu memperberat pelarianmu. Ya, supaya cepat pelarianmu ke depan, engkau harus membuang kresek hitam itu. Jadi cuma baju di badan Bapak Ibu ya. Dan mempelai buang, mempelai hanya taat saja, ikuti. Mempelai buang itu semakin erat lah mempelai petangan ini tarik akar-akar pohon itu ya Bapak Ibu. Nah, semakin kuat mempelai menarik akar-akar pohon itu. Jadi seperti itu dan sampailah mempelai di puncak gunung itu. Itu kan penglihatan 2 tahun lalu. Coba Bapak Ibu pernah ingat tidak yang mempelai cerita 2 tahun yang lalu? 2 tahun lebih sudah ada juga di channel yang lain menaik ke gunung Bapak Ibu. Gunungnya Tuhan. Ya, gunungnya Tuhan. Nah, di atas gunungnya Tuhan kita meminta pertolongan. Nah, kalau itu ingat. Nah, seperti itu Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Nah, itu di gunungnya Tuhan itu memberikan solusi itu bagi anak-anak Tuhan yang sudah terima tanda itu, pergi lari ke gunung. Kalau tidak ada cara itu Bapak Ibu, iya masih ingat nggak, itu lari ke gunung. Makanya banyak mereka sudah di atas gunung. Karena supaya tidak terkonek dengan jaringan 5G ini. Tapi kalau ada perlawanan di bawah Bapak Ibu, karena dunia ini Bapak Ibu semakin hari semakin canggih, bukan? Semakin canggih Bapak Ibu. Dan orang-orang manusia ini Bapak Ibu mengejar teknologi. Kalau ada orang-orang pintar Bapak Ibu ya di alam roh itu, yang tahu yang akan terjadi ke depannya itu betapa ngerinya. Betapa ngerinya Bapak Ibu, wabah zombie itu akan terjadi. Pastilah mereka akan lari ke gunung. Ini yang sudah pakai tanda ya, untuk menghindari wabah zombie itu. Karena kalau dia terkonek dengan begini Bapak Ibu 5, itu jadi zombie. Tapi memang itulah murka Tuhan ya. Tapi tidak usah menyembunyikan dosa. Buka terang-terangan. Ya, kalau saya jahat ya saya jahat dulu. Saya manusia duniawi. Saya buat ini. Sudah kan selesai. Tuhan pulihkan saya. Tuhan jamah saya. Tuhan bersihkan. Tuhan sudah bersihkan bejana yang kotor saya ini, yang paling kotor, yang paling hina. Dan supaya saya layak untuk melayani Tuhan, makanya bejana saya yang kotor ini perlu dibersihkan. Titik. Tidak usah malu deh. Seperti itu ya. Tidak ada juga hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada juga hamba Tuhan yang tidak berdosa. Semua sudah jatuh dalam dosa kecuali Dia, Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan Yesus Kristus itu adalah roh yang kudus. Tidak berdosa itu roh kebenaran. Makanya kalau kalian belajar roh kebenaran, roh Tuhan Yesus Kristus itu roh yang tidak berdosa, roh yang kudus 2000 tahun yang lalu sampai selama-lamanya. Anda belajar saja roh Tuhan Yesus itu, roh kebenaran itu ya. Kalau Anda tidak mau akui, sangat susah bagi logika Anda, bagi kita.
untuk mengakui roh Tuhan Yesus itu ada sama siapa sekarang, rohnya mempelai itu ada sama siapa, tidak usah lah, tidak usah akui, tidak usah, itu no problem. Mempelai juga tiada mau makan puji, mau kalian mau akui kalian mau akui juga ini mempelai Tuhan yang bercahaya, mau apa tidak, itu tidak penting Bapak Ibu. Yang penting DP final itu tembus surga tidak, di surga itu ada apa, kita ini jadi apa, jadi bayi-bayi atau jadi orang dewasa di sana. Mempelai sungguh tidak pernah mengejar pujian manusia ya, tidak pernah Bapak Ibu, sama sekali. Makanya mempelai melayani saja Bapak Ibu ya. Yang penting masih bisa makan, hidup, berbicara, melayani saja Tuhan. Tuhan juga tidak mungkin tidak memberkati mempelai, pasti akan memberkati mempelai. Makan minum ada terus Bapak Ibu, buktinya mempelai badan ini semakin subur toh. Tidak pernah mempelai ini kelaparan. Haleluya. Orang yang melayani Tuhan itu ada upahnya di surga, upahnya juga di bumi dapat Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana motivasi kita itu melayani Tuhan? Itu saja yang harus dipertanyakan. Motivasi kita, hati kita ini kan hanya Tuhan yang tahu. Manusia kan hanya meraba-raba, mengira-ngira. Mempelai itu, aduh, orang mau undang di channel mana Bapak Ibu? Mana pernah mempelai itu nego-nego bayar berapa. Mau dibayar mau tidak dibayar itu urusannya dorang. Mempelai itu cuma bicara saja kebenaran ini seperti ini loh. Mempelai itu waktu ada waktu penerimaan tanda itu, sebelum tanda itu berlangsung, mempelai suka kasih tahu, saya sebagai hamba Tuhan dari dunia ilahi yang berkata tentang roh kebenaran, tanda 66 itu saya sudah katakan secara vulgar Bapak Ibu, terdapat di dalam isi botol itu. Tapi mana dunia percaya? Oh, banyak yang menyerang mempelai itu di live. Dibilang gila sinting miring, halusinasi. Terakhir sekarang mereka sok ketakutan semua. Ada yang minta maaf, ada yang sok ketakutan. Bagaimana mempelai Tuhan? Cara kasih yang kasih netralisir. Terang ini so minum bawang putih. So minum bawang putih, so minum apa tuh? Pokoknya segala macam obat-obat orang so minum, ramu-ramuan yang berkhasiat. Saya bilang percuma Anda untuk menetralisir darah 66 itu, tanda 66 itu percuma. Karena udah kedeteksi deh. Nomor alamat, nomor semua kedeteksi. Sampai nomor sepatu, nomor BH, nomor celana dalam kedeteksi. Pokoknya nomor-nomor yang ada dalam diri Anda itu sudah ada masuk di bank 666. Jadi sudah masuk berkasnya, percuma. Semua kedetek. Mau lari ke mana? Kecuali lari pergi di ujung gunung sana yang tidak ada DP 5G. Itu solusinya mempelai kasih solusi. Jadi bagaimana mempelai kita minum ini bawang putih, aduh berapa siung ini bawang putih. Sorry mata putih. Percuma sayang, percuma. Mempelai bilang cara menetralisir tanda 66 itu bertobat sungguh-sungguh dengan darah Tuhan Yesus Kristus. So ketakutan semua mereka Bapak Ibu. Dulu hina-hina mempelai. Pak bilang gila, halusinasi, sinting gila miring ini mempelai Tuhan. Oh haleluya. Makanya mempelai bilang, ya mempelai ini ya so wiro gendeng, wiro sebleng, wiro 212. Tepe julukan. So wiro gendeng, wiro sebleng. Baru Bapak Ibu yang terjadi di rumahnya mempelai itu panas sekali auranya. Panas Bapak Ibu. Panas sekali. Karena apa? Mempelai pesuami kan mau terima tanda tuh di taman-taman. Nah, urutan pertama kan tokoh-tokoh agama. Haleluya. Untuk memberikan contoh kepada masyarakat dan kepada umat. Ya tokoh-tokoh agama kan harus dong baru orang share ke grup-grup. Nah, kok mempelai bilang kalau you terima itu keluar dari rumah. You atau I yang keluar, panas Bapak Ibu, bakalai terus. Ini jadi kesaksian mempelai. Tidak apa, mempelai bilang apa yang terjadi real ya dan amin. Karena kesaksian mempelai real dan yang amin, tidak ditambah tidak dikurangi. Sangat panas. Akhirnya apa yang tersisa? Itu hamba Tuhan di sini cuma mempelai pesuami. Yang tersisa yang tidak ditandai. Ada juga mungkin satu orang mempelai tidak tahu ya. Yaitu urusannya dengan Tuhan ya. Kalau mereka tidak terima, cuma yang mempelai tahu persis ya mempelai pesuami.
karena mempelai terus dan anak-anaknya mempelai yang kalau terima silakan out, karena tidak mau mempelai bercampur roh. Bercampur roh, sedangkan mempelai saya ditawarin DP surat certification itu Bapak Ibu, haleluya. Satu orang kan bayar 500.000. Nah, DP surat itu banyak sekali yang bantah sama mempelai. Bataria roh Tuhan, roh kudus itu di telinga. Jangan mempelaiku, engkau tidak akan menjadi mempelai yang murni. Engkau tidak akan menjadi mempelai yang bercahaya kalau engkau membaca surat itu. Surat itu sangat najis. Kita harus bersungguh-sungguh melewatinya. Walaupun penuh hinaan, penuh fitnaan oleh roh-roh dunia ini bagi diri kita, kita harus kuat di dalam Tuhan, karena ada Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita dari lumpur dosa. Tuhan yang mengangkat kita, menarik tangan kita dari lumpur dosa itu. Kita tidak perlu malu. Kita tidak perlu Bapak Ibu untuk menutupi dosa kita, untuk menutupi segala hal apa yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia pun yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, mempelai juga sebagai manusia biasa, mempelai katakan, ya, mempelai penuh dengan dosa. Manusia berdosa. Tetapi mempelai dilayakan Tuhan karena Tuhan melihat hatinya mempelai. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa ya Bapak Ibu, tidak ada. Cuma Tuhan saja ialah yang tidak berdosa. Jadi dialah yang menghapus segala dosa kita. Walaupun dosa kita seperti merah, seperti kermisi, jadi akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dosa kita semerah-merah apapun, sejahat-jahatnya kita, ada rupa dan gambar Tuhan Bapa Yahweh dalam diri kita. Ingat ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan akan memakai orang-orang yang sudah diprosesnya, yang sudah melewati proses Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus betul-betul bertobat di hadapan Tuhan agar supaya Tuhan memakai kita. Bukankah firman ini ya dan amin ya Bapak Ibu? Firman Tuhan ini ya dan amin. Hosana, Hosana di tempat yang kudus. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di tempat yang kudus. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Haleluya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Bukankah firman ini ya dan amin? Ya, penuh kuasa Bapak Ibu. Firman ini yang menghapus segala-gala dosa kita. Walaupun dosa kita semerah-merahnya seperti kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, seperti itu janji firman-Nya ya dan amin. Betapa dalamnya cinta Tuhan dalam kehidupan kita, betapa tingginya kasih-Nya kepada kita, tak terukur. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam lagi cinta Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Ya, jadi berharaplah penuh kepada roh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita terpengaruh apa kata roh dunia. Penghakiman dunia bagi kita adalah membuat kita bertobat sungguh-sungguh. Kita membuka segala dosa kita di hadapan Tuhan supaya roh-roh dunia tidak menghakimi kita. Kita membuka terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini seorang penjahat. Aku ini seorang pendosa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku meminta kuasa Tuhan, rahmat belas kasihan Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosaku. Siapakah aku di matamu ini? Tuhan akan memproses hidup Anda lebih lagi dan lebih
lagi, sehingga apabila proses Tuhan itu telah berlangsung dalam diri Anda masing-masing, anak-anak Tuhan yang dicintainya, yang dikasihinya, maka percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan memakai dirimu, memakai diriku, memakai diri kita masing-masing lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yang penting kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, firman-Nya ya dan amin, berkuasa dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Dan firman-Nya tidak pernah berubah. Ya dan amin. Kalau Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti germisi, akan diputihkan, Tuhan yang akan membuat Anda putih seperti bulu salju. Ya dan amin. Percaya itu. Supaya apa? Kita tidak dihakimi oleh roh-roh dunia. Walaupun datang penghakiman dari roh-roh dunia itu kepada kita, itu sebagai proses yang Tuhan izinkan kepada kita, supaya kita menyadari bahwa kita ini berdosa. Ini loh dosa kita ini yang kita buat. Karena dosa yang kita buat itu setan juga lihat. Setan ada di situ. Dan setan yang beracara, yang membuat Anda itu dan saya itu jatuh ke dalam dosa itu. Tapi apabila kita mengakui itu di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, penghakiman itu dari roh-roh dunia-dunia ini tidak akan mempan Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak mempunyai benteng yang kuat, iman yang kuat di dalam Tuhan, apabila datang penghakiman dari iblis, datang Bapak Ibu, Tuhan izinkan semua itu terjadi Bapak Ibu, untuk memproses kita menjadi manusia yang rendah hati, manusia yang mengakui kita ini memang berdosa, manusia tanah yang penuh dosa. Kita mau nggak terbuka di hadapan Tuhan? Kalau kita masih suka menyimpan dosa itu, dan kita melakukan dosa itu diam-diam, ya itu tergantung dari diri Anda. Kebebasan dan hak kehendak bebas itu ada di tangan diri masing-masing kita. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Ya, semuanya Bapak Ibu, semuanya ada dalam genggaman Tuhan. Sehelai rambut pun, satu pun, Tuhan tahu Bapak Ibu. Jatuh sehelai rambut kita pun Tuhan tahu. Tuhan sangat mengasihi kita kok. Mungkin kita pada saat ini terkadang kita rasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Tidak Bapak Ibu, Dia ada di hati kita. Dia ada di hati kita Bapak Ibu. Ya, jangan takut. Jangan Anda merasa bahwa Anda itu sendirian. Jangan Anda takut dan jangan Anda merasa bahwa Anda itu sendirian. Jangan. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tuhan sudah mengalami. Dia dihina berapa kali. Firman Tuhan mengatakannya. Dia difitnah berapa kali. Tuhan Yesus aja difitnah Bapak Ibu memakai roh Beelzebul. Memakai roh setan. Apalagi kita hamba-hambanya. Kita jangan takut deh, dihina, difitnah, dihakimi oleh setan. Tuhan sudah terlebih dahulu melalui jalan ini. Anda pernah tidak disuruh pikul salib di depan umum, depan orang banyak dengan hanya memakai celana kolor? Sangat terhina ya Bapak Ibu. Kalau Anda sudah pernah Bapak Ibu melakukan itu, pikul salib yang sangat berat, terus jalan di tengah orang banyak, dan dihina-hina, hanya memakai celana kolor, Anda sanggup tidak? Sanggup tidak dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia? Ya. Anda sanggup tidak melakukannya? Hanya kasih cinta Tuhan Yesus saja kepada seluruh umat manusia itu yang sanggup melakukannya. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Tunggal Bapak Ibu ya, anaknya itu tunggal. Satu-satunya. Ya. Jadi jangan takut deh. Dan jangan kita merasa bahwa Tuhan itu terlalu jauh dari kita. Dia tidak memperhatikan kita. Dia tidak mengasihi kita ataupun mencintai kita. Jangan Anda berperasaan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu, ya, pada saat itu Anda mungkin tidak berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak berlutut merendahkan diri hati Anda, ya hati Anda ya,
di hadapan Tuhan sehingga Anda merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh. Tuhan itu begitu jauh dengan saya. Saya tidak merasakan apa-apa ketika saya baca firman. Saya juga tidak merasakan apa-apa ketika saya memuji menyembah Tuhan. Ternyata ada yang salah dengan hati kita, Bapak Ibu. Kita belum bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita belum mencintai hati Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kita belum menjadi pelaku firman. Kita belum taat, Bapak Ibu. Kita belum taat melakukan kehendak Tuhan. Kita belum benar-benar mencari cintanya Tuhan. Sehingga kita tidak terkonek. Apabila kita tidak terkonek dengan Tuhan, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Koneksi Tuhan ada di sini, koneksi kita ada di sini. Tidak bisa ketemu. Tuhan koneksinya lari begini, kita koneksinya lari begini. Tidak bisa ketemu, bukan? Kecuali sama-sama ketemu. Baru bisa. Kita bisa merasakan apa yang Tuhan kehendaki melalui hati. Karena Tuhan berbicara melalui hatimu. Hatimu dan hatiku. Ada sesuatu terjadi di sini. Ada sesuatu di antara kita yang tak mungkin ku lupakan. Apa itu, Bapak Ibu? Cinta. Cinta di hati. Adakah Bapak Ibu memiliki hati yang dipenuhi dengan cinta? Satu hal ini yang mempelai ingin pertanyakan kepada kita. Masih adakah cinta di hatimu? Ataukah yang ada kekecewaan, rasa penyesalan, rasa galau, gundah gulana, gelisah, risau, resah dan gelisah, cepat-cepatlah tersungkur di hadapan Tuhan. Mempelai sangat bersyukur, mempelai lihat, ya, suami mempelai itu selalu sujud di hadapan Tuhan dengan penuh air mata, ya, memanggil-manggil nama Tuhan Yesus. Dan dia selalu meminta maaf kepada mempelai, ya, maafkanlah saya sebagai suami yang jahat kepadamu selama 17 tahun. Maafkan saya. Itulah Bapak Ibu endingnya pertobatan seseorang. Saya ingin berubah dan saya ingin hidup bersamamu selalu. Sangat manis, bukan? Ada pertobatan yang sungguh-sungguh yang mempelai lihat. Tapi itu butuh proses, Bapak Ibu, waktu yang akan menjawabnya semuanya. Karena manusia ini bertobat itu kan melalui proses demi satu level, meningkat lagi, naik satu level, sehingga Tuhan akan memakai luar biasa pada waktunya nanti. Ya, seperti itu. Semua manusia jalannya seperti itu. Supaya apa? Bejana kotor kita ini yang begitu kotor, hati kita yang begitu kotor, mulut kita yang begitu kotor, pikiran kita yang begitu kotor itu dibersihkan Tuhan semuanya. Sehingga apabila layak dipandang oleh Tuhan Bapa Yahweh, maka Dia akan memakai Anda dan saya, kita semua secara luar biasa. Ya, secara luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Dan Tuhan tidak memanggil orang yang benar, tetapi Tuhan memanggil orang yang berdosa, yang mengakui seperti ini. Tuhan Yesus yang teramat manis, Roh Kudus, pakai saya manusia yang berdosa ini sebagai alat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai saya, Tuhan. Saya manusia yang paling hina dan berdosa. Jangan Anda di hadapan Tuhan, Anda datang dengan berkacang pinggang seperti ini. Oi Tuhan. Oi Tuhan. Tuhan, saya ini manusia yang tidak pernah berdosa. Apalagi berbuat dosa, Tuhan. Saya adalah ahli kitab dan saya adalah orang Farisi dan Yahudi asli. Tuhan,
pakai saya. Kau mau pakai saya atau tidak? Itu urusan you. Tapi aku mau ingin engkau pakai. Cepat angkat aku tinggi-tinggi dan aku ingin jadi bos. Cilaka itu. Tuhan, dan engkau lihat kan bukan? Titel saya itu sobat jejer-jejer. Dari 1, 2, 3, 4, 8 titel saya Tuhan. Saya mumpuni, otak saya sudah full. Full dengan firman-Mu. Cukup sudah Tuhan. Cepat pakai saya, angkat saya setinggi-tingginya. Sekarang juga. Kalau tidak, engkau turun dari sana dan saya akan memerintah duduk di sana ya. Kalau engkau tidak mampu mengangkat saya akan mengangkat diri saya. Tuhan, saya akan mengangkat diri saya menjadi hamba-Mu, hamba Tuhan. Kalau engkau tidak angkat-angkat terlalu lama, saya akan angkat diri saya sendiri. Cilaka manusia seperti itu. Dia datang di hadapan Tuhan, seolah-olah dia Tuhan sendiri. Dia tidak sadar dia yang memerintah Tuhan. Kalau engkau tidak bisa menghentikan hujan ini, karena jamuran saya belum kering, sini, saya yang duduk di tempatmu dan engkau duduk di tempat saya. Cilaka. Makanya banyak yang model-model seperti itu ya. Ya, kalau engkau tidak menghentikan virus ini, maka saya akan menghentikannya. Yuk duduk di sana atau saya yang ganti duduk di sana. Cilaka Bapak Ibu. Cilaka manusia akhir zaman seperti itu ya. Seperti itu. Dorang yang seolah-olah menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi diri mereka. Oh haleluya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Bahaya, sangat berbahaya. Kalau you tidak bisa mengatur cuaca ini, sini saya yang ngatur. Saya yang duduk di sana, kau yang duduk di sini. Tuhan bilang kurang ngajar manusia begini ini. Dia cuma bilang, malaikat Mikael pergi tampar ini orang intel yang sombong. Mati Bapak Ibu. Satu kali mempelai malaikat tampar, mati ditampar. Seperti Ananias dan Safira. Mulutnya penuh kejahatan, mulutnya penuh kebohongan, dusta segala macam dusta yang diucapkan. Tampar saja malaikat. Kalau malaikat tampar ditampar, langsung mati Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Ya. Tuhan adalah Tuhan yang mencintai kita. Walaupun manusia sering berbuat seperti itu ya, manusia ini kadang-kadang tidak tahu diri Bapak Ibu. Dia pikir so hebat, nama besar, follower banyak, subscribe banyak pengikut. Dia yang sudah jadi Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan tidak mampu mengatasi semuanya, saya yang pergi atasi. Haleluya Bapak Ibu. Bahaya manusia-manusia yang kayak model begini. Manusia-manusia zaman edan. Manusia-manusia zaman now. Ya, bahaya Bapak Ibu. Sangat berbahaya. Mempelai bilang bertobat saja, bertobat. Jadi seperti itu ya. Banyak manusia-manusia yang modelnya seperti itu. Jadi jangan Anda mengutuki Tuhan. Jangan Anda kecewa dengan Tuhan. Baru datang masalah sedikit, kecewa dengan Tuhan. Datang masalah sedikit, segala macam kata-kata mengutuki Tuhan. Jangan, Anda sudah dianggap berdosa. Anda tidak layak di alam roh itu. Coba Anda semua yang terjadi dalam diri Anda kembalikan lagi ke Tuhan. Aku lahir dengan telanjang. Prinsip ini yang mempelai pegang. Aku lahir dengan telanjang. Aku pulang juga dengan telanjang. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dan jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Jangan kehendakku terjadi, janganlah Tuhan keinginanku terjadi. Tetapi keinginan Tuhanlah yang terjadi pada diriku. Kehendak Tuhanlah terjadi pada diriku. Sehingga Bapak Ibu, itu tidak menjadi dosa. Ya. Tidak menjadi dosa Bapak Ibu. Tidak menjadi dosa di hadapan Tuhan karena Tuhan menilai seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita manusia ini cepat sekali mengambil keputusan, cepat sekali mulut kita ini melontarkan kata-kata yang pedas, yang pedis untuk menghakimi sesama kita manusia. Anda tidak tahu apa yang terjadi di alam roh. Apakah ada komunikasi Tuhan Bapak Yahweh dengan iblis? Oh, kocok ini hambaku ini, kocok dia. Aku serahkan dia ke dalam tanganmu iblis. Permalukan dia.
Proses dia. Mati hidup kah, mau mati berdiri kah, mati tak jongkok kah, proses dia. Aku serahkan. Diobok-obok hidupnya. Aku serahkan dia, iblis, ke tanganmu. Aku akan lihat orang ini setia tidak. Orang ini akan menyangkal namaku tidak. Orang ini akan kecewa kepadaku tidak, kata Tuhan. Dan manusia siap. Setan itu pakai orang di sekeliling, menghakimi, mengfitnah, menghina. Oh kau, kena kutuk kau. Kau hidup sebegini, sudah kau kena kutuk. Di mana Tuhanmu? Adakah Tuhanmu mampu menolongmu? So kena kutuk kau. Tidak habis-habis persoalan dalam hidupmu, tidak habis-habis penderitaanmu dalam hidupmu. So kena kau ini, kena betul-betul kena. Terus langsung dibilang, di mana Tuhanmu? Katanya kau menyembah Tuhan yang hidup. Mana Tuhanmu? Bisakah Tuhanmu menolongmu? Lihatlah, fisikmu sudah semakin merosot. Kau hidupmu penuh penghinaan di tengah-tengah dunia ini. Kau seperti sampah kau. Dijadikan ajang gosip di tengah ibu-ibu, dijadikan juga ajang gosip di tengah bapak-bapak. Haleluya. Tapi apakah mereka ini tahu ada perbincangan di alam roh antara Tuhan dengan iblis? Di sini Bapak Ibu yang jadi pertanyaan, betapa dahsyatnya Tuhan. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita gampang menghakimi orang lain, tetapi kita tidak membawa cermin itu untuk diri kita sendiri. Makanya kita butuh cermin untuk bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan? Apa yang sudah kita buat di tengah-tengah dunia ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Apakah kita sudah memenangkan banyak jiwa? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan tulus? Apakah motivasi kita benar di hadapan Tuhan? Atau kita hanya melayani Tuhan untuk membuat daging kita ini senang? Alangkah berbahayanya hamba-hamba seperti itu. Hamba-hamba yang melayani namaku, yang menyebut Tuhan, Tuhan. Tuhan tuh. Perhatikan baik kata-kata yang mempelai. Tuhanku, Tuhanku, aku melayani engkau siang dan malam. Aku bernubuat, aku melayanimu. Aku menyembuhkan orang, aku melayanimu. Aku memberikan bantuan dan kamera ada di mana-mana. Aku juga melayani namamu. Dan dunia tahu itu. Siapa aku? Aku adalah hamba Tuhan. Tapi aku berkata sesungguhnya, maaf banyak, aku tidak mengenal engkau. Sayang sekali bukan? Enyalah kau, hamba si pembuat kejahatan. Miris sekali. Miris bukan? Sangat miris. Padahal siang malam dia melayani nama Tuhan. Tetapi dia melayani nama Tuhan itu untuk memuaskan hawa nafsunya yang jahat di tengah-tengah dunia ini, untuk menyenangkan kedagingannya. Tidak memperdulikan orang lain, tidak ada kasih. Itulah sifat daripada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, ahli-ahli Farisi. Bukankah sudah Tuhan gambarkan dalam firman-Nya? Berjalanlah dia dan dia melihat ada korban di tepi jalan yang membutuhkan pertolongan. Apakah ahli kitab, imam itu, imam besar yang lewat di pinggir jalan itu menolong dengan jubah keagamaannya yang megah? Tidak. Dia katakan orang ini membuat aku sibuk dan repot saja, membuang-buang waktu. Bukankah banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu? Hamba-hambaku seperti itu. Untuk apa aku berdoakan orang susah? Kau hanya membuang waktu saja. Kau lihat ini jam merekku yang aku pakai. Nih, jamku sangat mahal nih. Membuang-buang waktuku saja. Kau orang susah. Jangan membuang-buang waktuku saja. Karena aku sudah di-booking orang-orang kaya. Kau orang susah. Kau hanya membuang waktu-waktuku saja. Jikalau aku tidak disuruh majelis atau apa, aku tidak mau ke sini. Hanya membuang-buang waktu. Mendoakan orang sakit yang susah itu membuang waktu. Ya, seperti itu. Hamba-hamba yang jahat, cinta dunia, mamun, seperti itu. Angkunya minta ampun. Angku rohani, baik jasmani. Adakah hamba seperti itu aku kenal? Tentu tidak. Enyalah kau hamba pembuat kejahatan dan campakkan dia.
di lautan api yang paling dalam. Seperti itu. Hamba-hamba yang rendah hati saja, yang tulus melayani namaku tanpa motivasi, menyenangkan kedagingan mereka secara full di tengah-tengah dunia ini, itulah yang aku jamu di dalam perjamuan, di dalam mejaku yang panjang, sangat panjang. Itu perjamuan secara umum, global, meja panjang. Dan nama mereka sudah tertulis di setiap kursi yang akan mereka duduki. Tidak sembarang kursi. Setiap kursi sudah mempunyai nama. Itu alam roh. Alam dunia logika tidak akan sampai. Tidak akan sampai, sayang. Sudah seperti itu pembukaan alam roh pada saat ini. Kiranya kita menjadi peka dan masuklah dalam dimensi alam roh. Anda boleh terkenal di dunia ini. Anda boleh banyak melayani jiwa siang dan malam. Tapi jikalau Anda melupakan hubungan Anda dengan Tuhan, tidak menjalin hubungan denganku secara istimewa, secara pribadi, maaf banyak. Aku tidak mengenal engkau. Mungkin engkau mengenal aku. Mungkin engkau melayani aku siang dan malam dengan memakai namaku. Dan dengan memakai nama itu engkau mendapatkan mamon yang sangat banyak. Tetapi apabila hatimu jauh daripadaku dan aku tidak mengenal siapa hatimu dan siapa engkau, dan aku bertanya dengan hatiku ke hatimu, siapa engkau sebenarnya, dan engkau tidak bisa menjawab siapa aku, engkau tidak layak. Seperti itu. Hati yang berbicara, bukan mulut. Hati, kalau mempelai kami ini berbicara, ya ini untuk dunia fisik, untuk kalian yang tidak masuk dalam dimensi kebenaran. Karena kami senantiasa berbicara kepada manusia melalui hati. Kami bertanya dari atas, adakah hati yang pada saat ini siap berbicara dengan kami? Akan naik itu. Orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran akan naik hatinya. Iya, saya Tuhan, saya ada di sini. Nah, itu hati yang standby. Ini aku Tuhan. Kami bertanya, siapa hatimu? Siapakah engkau? Ya saya, namaku Fei. Atau namaku siapa? Nah, gitu bicaranya hati, bukan mulut loh. Bukan. Ya. Jadi seperti itu. Tuhan itu bicara melalui hati. Dan Tuhan itu panggil. Kalau roh itu sudah menyenangkan hatinya, dia panggil. Pada saat kita tidur, kita berbicara dengan Tuhan. Mau bohong di mana kalau hati kita bicara? Mau sembunyi di mana, sayang? Karena di lubuk hati kita yang terdalam, disitulah ada roh kebenaran. Roh Tuhan Yesus itu ada di situ. Kalau kita sudah undang Tuhan ada di hati kita, bertata di hati kita. Nah, kalau iblis yang bertata di hati Bapak Ibu, tak cilaka toh, terkoneksinya dengan iblis. Iblis yang berbicara dengan Bapak Ibu, antikris yang seduduk manis di hatinya Ibu, cilaka. Nah, seperti itu. Undanglah Tuhan dalam kerendahan hatimu. Dan dia siap masuk di dalam hati yang sudah terbuka. Dan kalau hati Anda sudah terbuka, siaplah menjalani proses Tuhan. Sakit, sayang, bayarannya sakit. Ya, diproses, namanya juga diproses. Haleluya. Namanya juga diproses Tuhan, sakit, sayang. Ya, sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menyesal pada akhirnya ya. Kita akan terdapat di luar pelataran Tuhan. Ya, di luar pelataran Tuhan. Dan disitulah ada terdapat gertakan gigi, ratapan, tangisan, dan raungan. Harusnya anak-anak Tuhan saat ini sudah mengambil sikap posisi hati yang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati, ya tersungkur di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Kita harusnya sudah berada di ruangan kudus. Hanya 1 orang, 2 orang saja yang berkilau-kilauan sudah ada beruangan masuk, diperbolehkan berada di ruangan maha kudus. Ruangan yang paling dalam. Itu orang-orang yang memiliki DNA ilahi, rendah hati, pelaku firman Tuhan, ya selalu mewartakan firman Tuhan tanpa henti-hentinya. Tidak hitung-hitungan, waktu, tenaga, harta, nyawa. Itu tempatnya di ruangan maha kudus.
Ya, sudah ada di situ tua-tua, malaikat Tuhan, Tuhan Yesus sendiri firman, saksi-saksi surga, Bapak Yahweh sendiri, ruangan Maha Kudus ya Bapak Ibu. Ruangan kudus, ruangan pelataran. Ya, ruangan pelataran. Ya, seperti itu. Jadi di kemudian hari Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mendapati diri kita, posisi kita, minimal ada di ruangan kudusnya Tuhan. Jangan di pelataran Bapak Ibu di luar. Ya, tidak akan dihitung, tidak akan diukur. Anda mau berbuat sesuka hati, suka-suka deh. Anda mau berbuat dosa, Tuhan sudah tidak perhitungkan Anda, itu sudah menjadi milik kepunyaan iblis. Anda mau bikin A, B, C sampai Z, suka-suka hati Anda deh. Karena tidak diukur. Ya, karena Anda berada di luar ruangan. Mari masuklah pelan-pelan ya. Ini detik-detik terakhir. Untuk Tuhan itu senantiasa menunggu pertobatan Anda. Mau Anda hakimi saksi-saksi sorga, mau Anda hakimi mempelai, mau Anda hakimi semua roh yang sudah masuk di tubuh-tubuh manusia pada saat ini, ya, pangeran ilahi, mempelai-mempelai Tuhan, saksi-saksi sorga, ya, terserah Anda manusia, ya, terserah suka-suka Anda, ya. Tapi kalau apabila perubahan tubuh supranatural itu telah berubah, mempelai cuma pesan jangan ada tangisan dan air mata, karena Anda sudah salah menuduh, salah mengukur. Tapi bagi mempelai tidak pusing. Anda mau bilang mempelai ini penyesat kah? Anda mau bilang mempelai ini ular betina tua kah? Anda mau lihat mempelai ini sudah sangat berdosa sekali, sudah jadi berzina kah? Itu penghakiman dunia atas mempelai. Mempelai nggak goyang sih. Ya, secara manusia sih mempelai dengar gitu kayak panas juga ya kuping ini. Tapi mempelai ya sudahlah. Mereka kan tidak tahu, mereka tidak masuk dalam dimensi roh dan kebenaran. Ya sudahlah. Mempelai kan cuma hanya diselamatkan pada waktu itu oleh burung nasar, burung raja wali. Ya sudahlah. Mempelai juga tidak mempertahankan siapakah saya bisa membela diri saya. Saya kan hanya seorang hamba. Ya, kalau seorang hamba kan tidak boleh melebihi tuannya. Kalau seorang hamba itu hanya boleh bilang seperti ini hatinya mempelai. Terjadilah padaku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terjadilah padaku. Saya ini nerimo aja. Nerimo saya ini orangnya. Nerimo loh. Nerimo. Ya, orang mau kasih tempe tahu bacem. Tadi mempelai bikin tempe bacem. Tempe bacem, sup obat asam urat itu dan apa itu namanya itu loba, sup loba dari tulang. Mempelai beli tulang sapi, loba, terus dibikin sup, terus tempe bacem dibikin bacem, itu tempe enak, jadi disukai anak-anak, baru digoreng, ya, terus telur ayam kampung dibikin bacem juga. Nah gitu ya, mempelai masak-masak. Jadi seperti itu. Tapi mempelai berdiri, mempelai PKK, oh haleluya ya, kayak dipaku-paku Bapak Ibu, tak masuk paku-paku. Mempelai bilang, aduh, sudah parasa ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus PKK dipaku. Kayak dipaku-paku mempelai PKK. Karena asam urat ini kayak dipaku-paku Bapak Ibu. Kayak kita injak di atas paku. Oh haleluya, sakitnya minta ampun Bapak Ibu kalau ditusuk. Terus kalau tidur kayak ditusuk Bapak Ibu. Belum lagi itu tikus-tikus. Orang bilang tikus-tikus, dan kalau orang hamil itu kan tikus-tikus. Nah itu bola tikus-tikus di kaki. Oh haleluya, naik turun Bapak Ibu kayak bola tenis itu. Aduh, otot kejang-kejang Bapak Ibu ya, naik tikus-tikus. Ya kalau mempelai hamil itu kayak hamil kembar, hamil anak ketiga, begitu tikus-tikus. Mungkin ibu-ibu juga yang ada di live chat ini sering tikus-tikus. Ya, nah itu kayak bola tenis dan naik turun di kaki, sakit-sakitnya minta ampun. Oh haleluya. Jadi seperti itu ya, intermezzo saja ya Bapak Ibu. Nah itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Oh ini semua jam 1 tiap rasa coba. So 3 jam sayang. Ih mempelai tiap rasa ini. So 3 jam dan kita ini ada keluar-keluar di sini. Haleluya. Begitu kalau mempelai itu pelayanan ya. Mau berapa jam tiada rasa waktu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu.
Haleluya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tahun lalu dia kan sudah nikah di awan-awan, makanya dia memakai gaun pengantin, sewa gaun pengantin tahun lalu. Panitia tahun lalu aku sudah datang di awan-awan untuk pernikahan anak domba dan dia yang terpilih. Iya, mempelai tahun lalu kan pakai sewa pengantin. Orang bilang orang gila ini channel. Coba, tapi ada yang baan orang bilang, oh haleluya, kenapa Ibu Feso aneh-aneh pakai baju pengantin, bahasa baju pengantin. Aneh-aneh Bapak Ibu, mana dia mempelai prianya, padahal tuh pernikahan di awan-awan selama 1 minggu. Nah itu, tapi kan manusia nyata kan tidak tahu. Nah seperti itu. Biar saja ya. Nah, nantilah waktu yang akan membuktikannya. Nah, seperti Tuhan Yesus dulu, sebelum terangkat ke surga, kan dia ada beberapa hari melewati di dunia itu untuk sebagai kesaksian roh Bapak Ibu, bahwa menyatakan dia ini sudah bangkit dari antara orang mati. Itu kan harus diteguhkan. Karena manusia ini kan harus melihat secara fisik. Kalau mereka belum melihat secara fisik, Bapak Ibu, mereka tidak akan tidak akan mengerti. Kasihan manusia ini. Manusia yang bergerak hanya di dunia fisik saja, di dunia yang mata kelihatan ini, mereka tidak akan Bapak Ibu, tidak akan mengerti, tidak akan tahu. Nah, tidak akan mengerti dan tidak akan tahu, karena kan tersesat. Di alam roh itu kan banyak sekali jebakan-jebakan yang menyesatkan kita. Di roh 66 ini kan banyak sekali kerajaan-kerajaan hitam, kerajaan-kerajaan setan ini di alam roh Bapak Ibu, yang bertingkat-tingkat. Naik 1 tingkat, ada lagi. Nah bukan Anda itu langsung doa, cepat sekali, tidak ada puasa, tidak ada apa, langsung naik. Oh saya ada dari sana, dari roh Tuhan. Padahal sebenarnya tipuan-tipuan banyak di alam roh itu. Makanya mempelai itu cross check loh, sampai mempelai itu cari di mana roh Tuhan Yesus ini ya Bapak Ibu. Sampai mempelai itu kan temukan di rumah sakit, dipenuhi dengan perban. Ingat tidak kesaksian 1 tahun yang lalu, dipenuhi perban, kecelakaan di tubuh fisik itu Bapak Ibu ya, yang dipakai roh Tuhan itu kecelakaan motor. Ternyata benar kecelakaan motor Bapak Ibu, beliau ini di dunia nyata. Ya sudahlah, mempelai terlalu banyak berkuar-kuar juga, manusia yang tidak masuk dalam dunia roh dan nyata. Dan kalau mempelai saya sudah dibilang iblis betina lah, iblis jantan, iblis betina, ya terserah. Karena itu jalan itu sudah terlebih dahulu Tuhan lalui juga 2000 tahun yang lalu. Dia menyembuhkan orang, dikatakan apa? Pakai kuasa Beelzebul. Orang bilang apa? Dia kerasukan setan. Mempelai saja baru turun dari sorga, diajak jalan-jalan berapa jam di dunia nyata, sampai berapa jam pingsan mati suri itu. Mempelai pas kaget kan, mengamu mempelai. Oh begini, mempelai karena mempelai mengamu itu di rumah sakit karena mempelai tidak mau lagi pulang ke dunia nyata ini sayang. Mempelai kan susah senang di surga, ngapain lagi di dunia nyata ini mempelai pulang ulang, disuruh pulang cepat, pulang anakku pulang. Nah, kau masih punya tugas di dunia ini. Mengamuklah mempelai. Tema mempelai pulang di dunia ini karena terlalu senang di dunia roh itu, dunia surga itu. Mempelai terlalu senang ya, dicium-cium, di pipi, dibelai-belai, dikatakan anakku yang aku kasihi, dibelai-belai rambutnya mempelai. Seperti itu di dunia ya, mempelai dihina-hina kan, disolimi, difitnah juga, dihina-hina, dimaki-maki. Nah, tapi di dunia roh itu kan, di dunia ilahi, Tuhan Yesus Kristus di kerajaan surganya, mempelai kalau terlalu capek di dunia, mempelai itu di dunia ini kayak mati suri. Mempelai roh kan keluar, dingin, kaki ini sampai di sini, lidah ini masuk ke dalam, tak, masuk ke dalam ya mempelai rasa mati, tak, tidak ada sudah. Mempelai roh ini keluar di sini. Nah, terus dikasih jalan-jalan dia di surga. Berapa jam waktu dunia, di sana itu cuma 5 menit saja mempelai rasa. Kok cepat sekali ya? Mempelai sudah dikasih pulang. Nah seperti itu. Tapi kan orang dunia ini seringkali salah tafsir. Pokoknya semua hal-hal yang aneh duramnya dari setan. Mempelai berubah jadi kuat, mempelai kasih hantam itu orang-orang tua itu yang laki-laki 10 orang cuma begini, pung, lempar semua dorang, pung, lempar semua. Mereka bilang kemasukan setan. Mereka itu tidak berpikir ya kalau malaikat Tuhan itu kuat. Kalau dia masuk, dia praktek saja cuma senggol begini 5 orang tak lempar, senggol begini 5 orang tak lempar. Jadi takut sekali orang-orang itu. Kalau batangani mempelai, orang lihat dia ini so aneh tidak? Jangan DP mata so aneh balian orang. Takut orang Bapak Ibu, babak belur mempelai baking. Pokoknya sikat begini so tak lempar, sikat begini tak lempar. Itu laki-laki semua ya.
10 orang mau 15 orang tak lempar Bapak Ibu. Besi saja begini besar bengkok. Bengkok di tangan ya Bapak Ibu. Itu kaca tebal begini, tebal Bapak Ibu, tuh kaca mempelai cuma kuti atau tumbuh dengan palungku, pecah Bapak Ibu. Pokoknya semua kaca pecah. Cuma dikorek tak begini atau palungku tuh pecah. Jadi panas kan, mempelai lihat berapi-api nih tangan. Orang bilang, aduh kemasukan setan dia ini, kemasukan setan. Kamu tidak tahu, semua manusia ini selalu mengagungkan setan. Sasadiki setan, sasadiki setan. Orang tidak tahu, kalau malaikat Tuhan itu yang berdiri kakinya di laut dengan di darat itu, musuh habis dia kesabaran, dia hantam nih, habis semua tapi di laut. Di alam roh maksudnya. Kalau dunia nyatakan cuma bercanda-bercanda toh. Bercanda-bercanda saja. Kalau ini setan, iblis setan ini talewat-talewat dan kelakuan, keluar dari garis batas yang sudah ditetapkan ini mempelai ini, di alam roh itu kan ada garis batas, tidak boleh itu iblis itu lewat itu. Kalau sampai lewat itu aku hantam Bapak Ibu ya, hantam sikat rata tapi tidak di laut. Muncul kabar di berita dunia telah terjadi tsunami tinggi 13 meter, tinggi 24 meter, cilaka. Cilaka so tapi di laut tuh, ente bekas-bekasnya so tidak ada, mau rumah, mau mobil, mau harta benda so ke laut semua. Akhirnya Tuhan Bapak Yahweh munculkan lagi pulau yang baru, yang indah, yang tenang, yang damai. So tidak ada manusia-manusia serakah, manusia-manusia jahat so tidak ada. No tampung-tampung yang mau harta di dunia. Kong ini tutup mata balik orang susah di jalan, balik tetangga kiri kanan susah yang sudah makan-makan. Kamu pura-pura bakubing ya, tutup mata, tutup telinga. Oh kita lihat kok, kita lihat Tuhan. Orang-orang janda-janda tua yang miskin, kasihan ya, anak-anak yatim, kalian tutup mata saja di situ. Kalian tampung, tiba-tiba hartamu dengan semua dengan dirimu, tak lempar semua ke laut. Haleluya. Tuhan bilang manusia-manusia ini bikin kotor saja dunia. Mau seperti itu, tidak punya cinta, tidak punya kasih. Sekarang ini lagi dilihat loh Bapak Ibu, adakah cinta dan kasih manusia itu masih ada? Atau di akhir zaman ini, saat ini, kasih cinta manusia itu semakin dingin? Hati-hati. Hati-hati milik kepunyaanmu, genggam tuh serat-erat, genggam nih harta, genggam kau bawa sampai mati. Mati juga dibawa semua itu, rumah, mobil, harta, pergi semua itu, pindah di laut. Haleluya. Mempelai cuma intermezzo kasihan. Cuma itu sebenarnya kode sih untuk dunia, karena tsunami sudah di depan mata. Jaga-jaga saja itu kota kalian, ya, tempat tinggal kalian supaya lolos dari tsunami deh. Haleluya. Itu sebenarnya kode sih semuanya. Kode, cuma kan manusia tidak peka. Alam roh kan sudah bekerja terlebih dahulu. Mempelai ini kan sudah lihat terlebih dahulu semuanya ya. Jadi tinggal tunggu waktu dunia saja berjalan ya. Dan tinggal tunggu di berita saja. Manusia ini kan semuanya pasrah. Pasrah. Jadi manusia itu begini loh Bapak Ibu. Pasrah, ikhlas, tulus, menerima. Nerimo aja. Kalau kita jadi manusia baik, ya, takut Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup, hati kita penuh cinta, otomatis aura kita bersinar-sinar, ya. Itu sinar dari hati kita. Terus kalau pada saat malapetaka itu terjadi, kita akan dijaga oleh malaikat Tuhan. Percaya ini Bapak Ibu, yakin dan percayalah. Rumah Anda itu kalau misalkan terjadi gempa itu akan naik dari tanah. Mempelai lihat gini loh, gini, ada perlindungan Tuhan. Sampai ini gelas ini tidak akan jatuh dari meja Anda, karena kan sudah dilindungi Tuhan, diangkat rumah Anda. Makanya banyak rumah orang-orang baik itu terselamatkan pada waktu mau bencana 10 koma, 12 koma itu terangkat loh dari, sampai dengan pondasi-pondasinya terangkat dari tanah yang akan digoncang itu. Seperti itu. Itulah perlindungan Tuhan kan, ya dan amin. Makanya jadi orang yang baik, memiliki hati yang baik, perkataan yang baik. Jangan keluar dari mulut kita caci maki, ujaran-ujaran kebencian. Karena anak Tuhan itu cinta damai. Milikilah cinta, milikilah kasih. Kalau anak-anak setan, sumpah serapa DP mulu, penuh kebencian. Kala-kala itu jomberan. Kala-kala itu got, gorong-gorong, kala DP busu. Busu semua yang keluar, ujaran kebencian, karena di sini busu.
hati busuk. Kalau hati so busuk, jahat, otomatis keluar dari mulut juga, bah. Jahat, bah. Orang Kalimantan pelogat, jahat, bah dia. Mulutnya jahat, suka hina-hina, ujaran kebencian, ada iri hati dengki, suka hina orang, jahat, bah. Kalau bahasa Makassar bilang, iyo Ki, jahat dia Ki. Ki gendeng, so jahat dia Ki gendeng. Jangan jadi orang yang jahat, jadi orang yang baik Ki. Ngapain juga jadi orang jahat Ki, yang baik saja Ki, jadi orang baik saja Ki. Kalau hati kita baik, orang juga akan melihat kita baik Ki. Apa guna jadi orang jahat Ki? Biar jok jadi Ki gendeng, Ki sableng, Wiro sableng, yang penting baik Ki hatinya. Biar dia sableng, gendeng, gondong gendeng. Yang penting hatinya baik Ki. Hatinya penuh cinta kasih Ki. Hatinya penuh cinta kasih Ki sama aku. Sama aku dan sesamanya, hatinya baik Ki. Gitu ya, biar dia sableng tapi hatinya baik Ki. Seperti itu ya. Jadi itu gunanya orang-orang baik itu dipertahankan di bumi ini, dan Tuhan akan meluputkan orang-orang baik dari mara bahaya, mara bencana di jalan dimanapun kita berada. Manusia ini tidak ada tahu sayang 5 menit 5 detik ke depan apa yang terjadi sayang dalam hidup kita. Kita di jalan, kita di ladang, kita di mana ada yang tahu? Tidak ada ya. Tiba-tiba kita bilang dunia ini aman, tahu-tahu banteng datang baserudu kita, mati. Tiba-tiba datang harimau, singa, baserudu kita, bukan kita mati. Itu jadi kalau jadi orang yang baik Ki, kita dijaga Tuhan Ki. Ya, malaikat Tuhan itu jaga kita Ki. Jangan takut Ki ya. Mempelai sudah jadi orang Bugis ini Makassar. Haleluya. Jadi Ki, begitu saja Ki. Mempelai semua tutup Ki. Semua ngantuk mempelai. Mau istirahat Ki. Mempelai mau beres-beres juga lagi Ki. Tidur saja kita Ki ya. Tidur saja, banyak doa Ki. Semoga kita dilawat Tuhan, dijaga Tuhan dimanapun kita berada, sampai di tempat tidur pun kita dijaga Tuhan Ki. Ya, dilawat Tuhan. Seperti itu Ki. Haleluya. Ya, jadi seperti itu Ki ya. Jadi mempelai buka juga ya Ki, orang Bugis itu sebenarnya keturunannya orang Cina. Orang Bugis itu keturunan orang Cina, kawin dengan orang Sunda Malaka. Di alam roh mempelai dibukakan Tuhan pada saat ini. Makanya Ki, orang-orang Bugis itu Ki, cantik-cantik Ki. Ya, ada yang mukanya seperti orang Cina, ada matanya cipit, putih Ki, putih-putih mereka Ki. Karena campuran Ki, pintar berdagang. Mereka tidak kenal waktu Ki, di pasar-pasar di mana saja, karena mereka pakai sistem dagang leluhur mereka, orang Cina Ki. Dulu kan orang Cina itu kan berlayar tak nampak Ki di tepi pantai, jadilah suku Bugis Ki. Jadi seperti itu, coba aja cek kalau tidak percaya Ki. Anda saja yang tidak tahu Ki. Balik Ki. Mempelai semua tak kiki sini. Haleluya. Jadi selamat kita berbobok ria, ya, selamat kita menikmati berkat Tuhan. Berkat luar biasa itu bukan hanya berkat-berkat jasmani Ki, tapi berkat-berkat rohani Ki. Sukacita, dapat sejahtera, kebaikan Ki, yang kita dapat itulah berkat-berkat yang tidak pernah luntur di hati kita. Kita mengasihi, mencintai sesama kita Ki. Kita sudah itu berkat rohani Ki. Umur panjang, sehat selalu Ki. Dalam kehidupan kita itu Ki, itu berkat Tuhan yang luar biasa ya. Kita boleh tersenyum Ki sama orang, itu adalah merupakan berkat. Begitu Ki. Begitu Ki ya. Jadi janganlah kita muka-muka pepaya sama orang. Kita harus tersenyum manis begini Ki. Manis bukan. Jangan muka pepaya Ki. Muka seperti tupai, seperti monyet. Temerutur sedih. Jangan muka begitu Ki. Kita pasang sama sesama kita begitu. Jangan Ki, jelek nanti Ki. Cepat keriput muka kita. Kalau kita pasang begini sama orang, ketemu orang, kita begini.
terus buang muka lagi. Aku nggak mau lihat mukanya. Gini, seperti muka tupai, Ki. Jangan, Ki, pasang muka begitu sama sesamamu. Jangan, Ki, berdosa, Ki, itu. Jangan, Ki, kita harus pasang muka dengan tersenyum manis seperti ini, Ki. Dari jauh kita sudah tersenyum. Jangan juga kita, Ki, tersenyum kepada tembok. Nanti cicak yang balas senyuman kita juga, Ki. Kita harus cari orang, terus kita pasang senyuman yang manis. Bukankah itu berkah? Jangan kita pasang muka tupai, Ki. Jangan, Ki, jelek ya. Seperti itu, Ki. Supaya berkah, hidup kita itu berkah. Bukankah senyuman kita membawa berkah? Ya, orang kalau balik muka tupai lagi, orang bilang, so jelek lagi tambah jelek. DP muka semuka tupai. Baru buang muka. Jangan, Ki, ya. Jangan. Orang tidak mau lagi ketemu Anda, Ki. Muka Anda sudah seperti tupai. Seperti monyet saja Anda. Ya, main loncat sana, loncat sini. Jangan begitu ya, Ki. Transparan saja hidup Anda. Apa adanya ya. Orang mau terima kita senang atau tidak senang, yang penting kita, Ki, lemparkan senyuman termanis kita, Ki. Gini. Jangan lupa kumur liserin, bukan main ini, Pak Diti. Iyo, Ki, jangan pingsan, Ki, orang di samping. Habis makan petek jengkol, tidak pakai kumur liserin, pingsan, Ki. Pingsan orang di samping ya. Nah, mempelai kan suka makan jengkol dengan petek. Sampai di kamar mandi pun bau semua, Bapak Ibu. Bau, Ki. Baunya petek, jengkol, enak, Ki. Kalau Anda belum rasa itu, rasanya jengkol dengan petek, rasa, Ki. Nanti kalau Anda rasa, Ki, minta tambah lagi. Dirasa dulu, Ki. Jangan dulu, jijik, nggak mau makan. Pas dirasa satu kali, minta tambah lagi satu kali. Dirasa sedap satu kali, minta tambah lagi 2 kali, Ki. Begitulah sifat manusia. Kalau belum dicoba, dirasa, belum tahu kan DP enak. Kalau sudah tahu DP enak, minta tambah. Begitu, Ki, ya. Jadi seperti itu, Ki, ya. Mempelai mau pamit, mempelai juga mau beres-beres dulu rumah, biar subuh mempelai beres-beres rumah, Ki. Siang jadi malam, malam jadi malam, Ki. Malam jadi malam, siang jadi malam, malam jadi siang. Iyo, Ki, begitu ya. Orang rajin begitu. Tidak mengenal waktu. Iyo, Ki, ya. Jadi seperti itu, Ki, ya. Jadi jangan lupa kita berdoa, ya. Kita berdoa, baca firman, jangan lupa, Ki. Jangan sampai kita ini lupa Tuhan. Ya, Tuhan suka kasih makan, suka kasih berkat, ya, suka kasih apa saja untuk kita lupa sama Tuhan. Kembalikan dengan rasa syukur sama Tuhan, ya. Jadi begitu ya, Ki, ya. Begitu saja ya. Sampai sini saja pertemuan kita. Nanti kita lanjut lagi di alam lain. Iya, Ki. Mempelai pamit dulu, Ki. Mempelai juga ingin ucapkan terima kasih banyak anak-anak Tuhan yang sudah mengirimkan berkat makan minum mempelai. Mempelai ucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya kepada ke-7 bintang Bapak Yahweh, kepada Pangeran Ilahi, kedua saksi Henok Elia, ya, kepada malaikat Mikael, Rafael, dan malaikat-malaikat yang lain mempelai Tuhan yang belum dibukakan secara satu persatu, Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Ya, mau berkat Anda sedikit, mau banyak, mau melimpah ruah, ya, Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan Anda, mempelai mewakili seluruh saksi-saksi sorga, seluruh saksi-saksi ilahi pada saat ini. Dunia mau menerima kesaksian sorga, dunia menerima kesaksian roh ini atau tidak, tergantung di tangan masing-masing, kehendak bebas. Kita ada di tangan diri kita sendiri, dan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas iman kita sendiri. Kehendak bebas ditentukan dan diberikan Tuhan Allah Bapa Yahweh kepada kita sebagai ciptaan manusia yang paling berharga, yang paling mulia, tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Semua agama Tuhan kasihi, semua agama Dia cintai, semua ras, suku, bangsa Tuhan cintai. Warna merah, biru, kuning, hijau,
Tuhan cintai. Ya, jangan kita membeda-bedakan semuanya, tetapi mari kita bergandeng tangan, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Dia Allah yang hidup, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus di dalam firman-Nya yang kudus. Jadi rohnya hidup senantiasa, dia tidak pernah berubah dari 2000 tahun yang lalu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia menunggu pertobatan darimu. Sekarang jangan menunda-nunda waktu lagi, jangan menunggu-nunggu waktu lagi. Sekaranglah ambillah sikap hati untuk bertobat di hadapan Tuhan. Ingat, firman-Nya bukan untuk diperdebatkan, firman-Nya bukan untuk jadi perbantahan, tetapi yakinlah dan pelajarilah firman itu dengan kerendahan hatimu. Jangan dengan keangkuhan hati, engkau tidak akan mendapat hikmat Tuhan pada saat engkau membaca firman-Nya. Mintalah pimpinan tuntunan Roh Kudus supaya menerangi hatimu, pikiranmu, dan engkau tahu hal-hal yang tersembunyi di tengah-tengah dunia ini. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dimanapun kita berada. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Bro and sis, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.